Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang laporan review jurnal pada tema koeksistensi 5G dengan LoRa. Untuk anggota kelompok kami ada yang pertama ada Liza Kirani Lubis dengan NIM 20101077. Yang kedua ada Rina Amelia dengan NIM 21101002 dan saya sendiri Hilda Arum Wijayanti dengan NIM 21101004. Yang keempat ada Deni Alvareza dengan NIM 21101016 dan yang kelima ada Sony Joyo Saputra dengan NIM 21101018. Next. Kami akan mereview 5 jurnal. Yang pertama, jurnal pertama akan direview oleh Riza Kirani. Yang kedua ada Rina Amelia. Jurnal yang ketiga ada saya sendiri. Jurnal yang keempat ada Denny Alfa. Dan jurnal kelima adalah Sony Joyo Saputro. Untuk jurnal pertama, saya persilahkan kepada Riza Kirani. Silakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal mengenai analysis of Wi-Fi Halo Device Interface to LTE User Equipment. Nah, di sini jurnal yang saya review itu penulisnya yang pertama Yen-Gyu Park, yang kedua itu Eun-Yong Chang, yang ketiga itu Ikyole, dan yang keempat adalah Yan-Ming Cheng. Dan jurnal ini pada tahun 2020. Nah, selanjutnya ada tema yang dibahas pada jurnal ini. Yang pertama adalah menganalisis bagaimana interferensi yang ditimbulkan oleh perangkat Wi-Fi Halo terhadap user equipment atau UA dan long term evolution atau LTE. Yang kedua, software yang digunakan pada jurnal ini yaitu Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool atau yang biasa kita kenal dengan SIMCAT. Dan yang ketiga itu adalah penelitian menggunakan dua skenario, di mana skenario yang pertama itu simulasi dilakukan dengan variasi jarak pemisahan antara perangkat Wi-Fi Halo dengan LTE UA, dan skenario yang kedua dilakukan dengan simulasi mempertimbangkan siklus tugas atau duty cycle dari perangkat Wi-Fi Halo. Next. Yang selanjutnya itu ada metode. Di jurnal ini menggunakan dua metode. Yang pertama itu menggunakan metode minimum coupling loss atau MCL. Nah, di sini MCL ini adalah metode teoritis yang digunakan untuk menghitung jarak pemisahan berdasarkan kehilangan penghubung minimum. Nah, yang kedua itu metode simulasi Monte Carlo atau MC. Nah, pada simulasi ini metode ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah perangkat Wi-Fi Halo yang dapat diterima dalam radius tertentu dengan mempertimbangkan probabilitas distribusi dari sinyal yang mengganggu. The next. Nah, yang ketiga ini ada masalah, di mana di jurnal ini membahas sebanyak 4 masalah. Yang pertama, interferensi antar teknologi, di mana pada masalah yang pertama ini yaitu bagaimana perangkat Wi-Fi Halo dapat mengganggu kinerja LTE UA. Nah, yang kedua yaitu jarak pemisahan, di mana mengeksplorasi jarak pemisahan yang diperlukan untuk melindungi LTE UA dari interferensi yang dihasilkan oleh perangkat Wi-Fi Halo. Nah, yang ketiga yaitu pengaruh duty cycle, di mana bagaimana siklus tugas dari perangkat Wi-Fi Halo mempengaruhi jarak pemisahan yang diperlukan dan jumlah perangkat yang dapat beroperasi tanpa menyebabkan interferensi. Dan yang terakhir adalah koeksistensi antara perangkat, di mana bagaimana merencanakan koeksistensi antara perangkat IoT dan sistem LTE. Selanjutnya itu ada hasil dari jurnal ini sendiri, yaitu simulasi menunjukkan hubungan antara jarak pemisahan, siklus tugas, dan jumlah perangkat yang dapat diterima. Yaitu yang pertama, diperlukan jarak pemisahan sebesar 711,5
83 meter untuk melindungi LTE UA dari interferensi yang dihasilkan oleh perangkat Wi-Fi halau tanpa mempertimbangkan siklus tugas atau duty cycle. Nah, yang kedua yaitu ketika siklus tugas diperhitungkan, jarak pemisahan yang diperlukan berkurang menjadi 4 meter pada siklus tugas 5% untuk menjaga probabilitas interferensi di bawah 5%. Nah, yang terakhir adalah jumlah perangkat Wi-Fi halo yang dapat diterima bervariasi tergantung pada siklus tugas. Nah, di sini salah satunya yaitu pada siklus tugas 0,1% sebanyak 54 perangkat dapat diterima dalam radius 4 meter. Yang terakhir ada solusi. Pada jurnal ini memiliki dua solusi. Yang pertama diperlukan jarak pemisahan yang cukup antara perangkat Wi-Fi halo dan LTE UA untuk mengurangi interferensi. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan siklus tugas dari perangkat Wi-Fi halo untuk membantu mengurangi jarak pemisahan sehingga lebih banyak perangkat dapat beroperasi dalam area yang sama tanpa menyebabkan interferensi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada review jurnal saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk jurnal yang kedua akan dibahas oleh Rina Amelia. Untuk Rina Amelia, saya persilakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan membahas review jurnal mengenai Interface Analysis of 5G in Coexistency Scenario with Short Range Device atau SRD. Nah, yang pertama yaitu ada penulis yang dimana jurnal ini ditulis oleh Mahendra Adhikari dan Daya Segar Baral dan diriliskan pada tahun 2021. Next. Nah, untuk tema dan analisa yang telah dilakukan, yang pertama mungkin di sini tema ini berkaitan dengan masalah yang dibahas pada paper kali ini, yaitu menganalisis interferensi 5G dalam skenario koeksistensi dengan SRD atau Short Range Device pada pita frekuensi 850 MHz dengan frekuensi referensi dari 5G itu sendiri yaitu 868 MHz dan frekuensi dari SRD yang beroperasi pada 863 sampai 870 yang tidak berlisensi. Nah, kemudian untuk tema yang lainnya, untuk SRD ini sendiri menggunakan jenis SRD Annex 7 yang berperan sebagai victim. Kemudian untuk 5G ini sendiri sebagai user equipment-nya sebagai interferer atau pengganggu yang menyebabkan interferensi terhadap SRD. Kemudian untuk parameter yang digunakan pada simulasi kali ini yaitu sudut antena, kemudian tinggi antena, gain antena, dan karakteristik emisi pemancar. Next. Nah, kemudian di sini penelitiannya menggunakan dua skenario yang dimana skenario yang pertama SRD sebagai transmitter dan receiver dalam satu ruangan dengan daya rendah yang dimana SRD ini sendiri beroperasi dalam satu gedung akan tetapi bisa berada dalam ruangan yang sama ataupun berada dalam ruangan yang berbeda. Kemudian untuk skenario 2, transmitter interferer atau pengganggunya dan RX-nya sebagai victim di dalam gedung yang berbeda. Next. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua metode yang dimana model propagasi yang pertama itu digunakan adalah extended Hatta, yang dimana model propagasi ini digunakan untuk menghitung path loss pada sistem 5G dan sistem SRD itu sendiri. Nah, untuk metode yang kedua yaitu menerapkan metode analisis statistik dengan interferensi 5G dalam skenario koeksistensi SRD dengan menggunakan Monte Carlo dalam simulasi SimCat. Next. Nah, untuk hasil dari penelitian ini sendiri menemukan beberapa hasil. Yang pertama menunjukkan bahwa operasi dalam ruangan yaitu interferensi melalui SRD dari 5G user equipment lebih banyak dibandingkan dengan interferensi dari SRD ke UA atau 5G itu sendiri. Nah, secara bertahap jarak antara transmitter yang sebagai penginterferensi atau pengganggu itu menurun.
Sedangkan untuk receiver atau RX-nya sebagai korban atau victim itu meningkat. Nah, kemudian hasil lainnya ditemukan bahwa interferensi dari degradasi bitrate jaringan downlink pada 5G atau UA, yang dimana 5G UA ini sendiri diasumsikan sebagai receiver atau penerima dari korbannya. Kemudian yang ketiga menunjukkan bahwa bitrate degradasi jaringan downlink 5G ini terputus atau kehilangan daya, atau bisa dikatakan dayanya menurun secara bertahap ketika pemancar atau RF ini sendiri menginterferensi atau mengganggu, dan sedangkan penerima atau victimnya berada di lingkungan yang sama atau indoor environment. Kemudian diperlukan jarak minimum antara transmitter, penginterferer, dan receiver dari victim atau korban. Next. Nah, ditemukan beberapa solusi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu terdapat jarak minimum yang diperlukan untuk mengurangi interferensi. Yang pertama, jarak pada 1 meter untuk SRD jenis Annex 7, dan ditemukan jarak 8 meter untuk SRD lainnya yaitu Annex 1, 10, dan 13. Kemudian untuk menjaga kehilangan bitrate di bawah 5% seperti yang sudah dijelaskan tadi pada sistem 5G downlink, karena kegangguan pada SRD atau interferer diperlukan jarak pemisahan minimum sebesar 3 meter. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil probabilitas interferensi atau degradasi di bitrate, diperlukan jarak minimum antara pemancar dan penerima victim untuk memastikan ketersediaan layanan sistem korban atau victim lebih besar dari 95%. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Deni Alfarisa. Oh, Hilda Arum Wijayanti. Terima kasih untuk Rina. Pada jurnal ketiga ini dan bertema tentang evolution in interface analysis from 5G NR network to automatical and maritime mobile system in frequency 400 4,1800 until 4,919 MHz. Terus untuk penulisnya yaitu Alexander Pausken dan Władysław Soroskin. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Next. Tema yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang potensi interferensi dari jaringan 5G NR terhadap sistem mobile automatika dan maritim di frekuensi 4.800 sampai 4.900 MHz. Untuk software yang dilakukan ini yaitu SimCat dengan tools Marlon Carlo. Terus penelitian ini menggunakan skenario pada penempatan stasiun mobile automatikal dan maritim pada jarak 12 mil atau sekitar 22 km dan 80 mil sekitar 150 km dan 200 mil laut sekitar 370 km dari garis pantai. Next. Untuk metodenya menggunakan metode MC atau Monte Carlo yang merupakan perhitungan interferensi dari jaringan 5G NR terhadap penerima sistem automatika dan maritim. Terus untuk model propagasinya menggunakan eye-to-air. Next. Untuk masalah yang diambil yaitu potensi gangguan jaringan 5G NR pada sistem komunikasi mobil di sektor penerbangan dan maritim dalam rentang frekuensi 4.800 sampai 4.990 MHz. Pengguna 5G di wilayah pesisir dapat mengganggu penerima di sistem ini, khususnya di area udara dan perairan internasional. Terus penelitian ini menyoroti sebelumnya menyoroti tantangan dalam memprediksi interferensi agregat dan kurangnya studi sebelumnya tentang kompatibilitas antara 5G dengan layanan mobile. Kriteria perlindungan juga diidentifikasi untuk menjaga kualitas komunikasi yang penting bagi keselamatan penerbangan dan navigasi maritim. Next.
Untuk hasilnya, yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa beberapa sumber interferensi tingkat interferensi dari jaringan 5G NR yang diterapkan tidak melebihi kriteria perlindungan yang ditetapkan, sehingga diharapkan tidak ada dampak negatif terhadap operasi layanan mobile automatika dan maritim di wilayah udara internasional dan perairan internasional. Pada analisis Monte Carlo menunjukkan bahwa dengan pengaturan yang tepat, penerapan 5G dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan penting tersebut. Next. Untuk solusi yang dilakukan, yang pertama, analisis Monte Carlo untuk mensimulasi potensi interferensi dari jaringan 5G NR terhadap sistem automatika dan maritim. Yang kedua, penetapan kriteria perlindungan berdasarkan rasio interferensi terhadap noise. Dan yang ketiga itu jarak antara stasiun basis 5G dan penerima juga dipertimbangkan untuk mengidentifikasi skenario terburuk dan realistis. Untuk jurnal selanjutnya akan dibahas oleh Denny Alfa. Terima kasih kepada moderator Mbak Hilda. Untuk jurnal selanjutnya itu membahas mengenai analisis dan solusi dampak interferensi dari sinyal LoRa pada komunikasi seluler berdelapan dan usulan untuk menggelar jaringan LoRa di Indonesia. Nah, untuk penulis jurnalnya itu ada HR Rizky Herlambang Haraharjo, kemudian ada UK Kurniawan Usman, Yudi Tri Jayadi. Nah, jurnal ini terbit pada tahun 2019. Kemudian ada tema yang dibahas. Yang pertama menganalisis bagaimana interferensi yang ditimbulkan oleh perangkat LoRa dengan jaringan seluler band 8. Kemudian di sini menggunakan software Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool atau bisa disebut dengan SIMCAT. Nah, dalam tema yang dibahas ini terdapat 3 buah indikator jaringan seluler yang diujikan yaitu LTE, GSM, dan UMTS. Kemudian untuk metode yang digunakan menggunakan metode MC atau Monte Carlo merupakan metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah perangkat UA yang dapat diterima dalam radius tertentu dengan mempertimbangkan probabilitas distribusi dari sinyal yang mengganggu. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan propagasi model yang yaitu X10-Hata. Kemudian terdapat masalah dalam penelitian yaitu kondisi penggunaan pita frekuensi band 8 yang sudah ada di Indonesia itu sesuai dengan hasil refarming oleh Kominfo tanggal 2 April 2019. Kemudian pada tahun 2019 dengan standar frekuensi kerja LoRa. Nah, di sini itu mengisyaratkan bahwa frekuensi kerja di band 8 itu sudah terisi dan untuk refarming untuk LoRa sendiri itu bisa dilakukan atau enggak. Sedangkan untuk frekuensi 925 sampai 928 itu digunakan untuk LoRa dengan downlink di Telkomsel. Kemudian dari hasil penelitian yang sudah dilakukan itu simulasi interferensi LoRa terhadap sistem LTE, UMTS, dan GSM. Kondisi penggelaran code channel tidak memungkinkan dilakukan karena performansi LTE, UMTS, dan GSM mengalami penurunan pada skenario downlink long range area atau LoRa dengan uplink LTE. Kemudian koeksistensi code channel tidak dapat dilakukan antara sistem LoRa dengan UMTS. Dengan buktinya itu menghasilkan probability interferensi mencapai 98,82%. Koeksistensi code channel ini antara sistem LoRa dengan GSM juga tidak dapat dilakukan dengan bukti hasil simulasi probability interferensi mencapai 23,5%. Kemudian ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama, peningkatan performa sistem GSM itu dengan menambahkan quad-band sebesar 1 MHz sudah dapat memenuhi standar ETSI. Kemudian untuk semua skenario yang diujikan, jadi dengan menambahkan quad-band sebesar 1 MHz itu dapat mengurangi adanya interferensi yang dilakukan.
Kemudian solusi yang kedua, diperlukan adanya guardband minimum 3 MHz antara sistem komunikasi LoRa untuk uplink maupun untuk downlink seluler. Nah, fungsi dari guardband ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penurunan performansi pada kondisi nyata di lapangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sony Joyo Saputri. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya mengambil jurnal dengan judul Interference Analysis Between 5G System and Fixed Satellite Service in the 28 GHz Band, di mana penulis untuk jurnal ini yang pertama ada Rafli Givari, kemudian Lydia Sari, Deni Mardian, kemudian ada Syah Alam dan juga Indra Surjati, di mana jurnal ini terbit pada tahun 2023. Next. Kemudian ada tema yang dibahas pada jurnal ini, yaitu penelitian ini menganalisis potensi interferensi antara sistem 5G dan juga layanan Fixed Satellite Service (FSS) pada pita frekuensi 28 GHz, di mana analisa dilakukan berdasarkan simulasi menggunakan perangkat lunak Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tools atau SIMCAT. Dan pada penelitian ini terdapat dua skenario, di mana skenario pertama dia dianalisis interferensi antara akses point 5G dan juga stasiun ruang angkasa FSS dengan kriteria interferensinya C2I sebesar 40,2 dB. Kemudian untuk skenario yang kedua, dia menganalisis interferensi antara stasiun bumi FSS dengan akses point 5G dengan variasi jarak antara stasiun bumi dan juga akses point 5G serta variasi ketinggian dari stasiun bumi dan juga akses point 5G sendiri. Kemudian untuk FSS, dia di sini sebagai victim dan juga 5G sebagai si penginterferensinya. Next. Adapun masalah yang diangkat pada penelitian ini, di mana penelitian ini mengambil masalah utama yaitu potensi interferensi antara sistem 5G dan juga layanan satelit tetap atau FSS pada frekuensi 28 GHz yang dapat mengganggu kompatibilitas kedua sistem. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan 5G akan spektrum frekuensi tinggi seperti 28 GHz yang tumpang tindih dengan frekuensi yang sudah digunakan oleh layanan satelit tetap. Kemudian hal yang berpotensi untuk menyebabkan interferensi antara sistem 5G dan juga FSS. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis interferensi tersebut, terutama dari stasiun bumi FSS ke 5G access point yang belum banyak diteliti pada penelitian sebelumnya. Next. Next. Sebelumnya. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, dia menggunakan metode simulasi menggunakan SIMCAT didasarkan pada metode Monte Carlo, di mana metode ini didasarkan pada pengambilan sampel variabel acak dari distribusi tertentu. Pada penelitian ini juga direpresentasikan dengan memvariasikan posisi akses point 5G yang relatif terhadap stasiun ruang angkasa FSS pada setiap 100 kali simulasi sambil mempertahankan jarak pada 35.786 km. Selain itu, dia juga menggunakan metode MCL, di mana metode ini merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam teknologi komunikasi optik untuk meminimalkan kerugian daya ataupun loss yang terjadi pada proses sambungan antara dua serat optik antara komponen-komponen optik dalam sebuah sistem komunikasi optik. Kemudian untuk model propagasinya, dia menggunakan model propagasi free space yaitu ITU RP525. Next. Nah, untuk hasil dari penelitian ini, yang pertama yaitu hasil simulasi menunjukkan bahwa akses point 5G tidak akan mengganggu stasiun ruang angkasa FSS karena nilai dari C2I-nya pada stasiun langit FSS telah lebih tinggi dari batas interferensi yaitu 40,2 dB. Yang kedua yaitu akses point 5G ini berpotensi mengalami interferensi dari stasiun bumi FSS meskipun nilai dari C2I-nya
pada akses point 5G melebihi ambang gangguan, dengan probabilitas gangguannya tidak sepenuhnya 0%. Dan yang ketiga yaitu untuk mencegah interferensi, jarak antara sistem akses point 5G dan juga stasiun bumi harus lebih dari 36 km dengan ketinggian stasiun bumi sebaiknya tidak lebih dari 20 meter. Next. Nah, ada pun solusi yang diambil atau ditawarkan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu pengaturan daya transmisi akses point 5G, di mana pada penelitian ini dia menggunakan nilai daya pancar untuk stasiun akses point 5G ini sebesar 24 dBm, 25 dBm, dan juga 26 dBm. Kemudian untuk solusi yang kedua yaitu menjaga jarak minimum antara sistem yang berguna untuk mencegah interferensi dengan meningkatkan jarak minimum antara sistem yaitu 36 km untuk stasiun bumi dengan tinggi 5 meter dan juga akses point sebesar 10 meter. Nah, jarak ini harus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya tinggi stasiun bumi mencapai 42 km untuk stasiun dengan tinggi 20 meter. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator Hilda Arum. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya telah mempresentasikan tentang laporan paper review jurnal paper pada kali ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.